Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Saat ini tindakan yang dilakukan oleh Bijir membuat seluruh warga kota underdog yang berkumpul menjadi heboh, yang mana 100 juta emas akan diberikan bagi siapapun yang dapat mengangkat tiang besi. Jelas saja warga kota tidak akan bisa menerima hal yang tidak masuk akal seperti itu. Bijir pun masih menunggu jawaban dari warga kota, namun nampaknya mereka semua tidak ada yang mau untuk melakukan tantangan dari Bijir. Melihat hal tersebut, Bijir pun langsung menaikkan nominal dari emas itu, yang mana individu yang dapat menarik tiang besi ini akan diberikan 1 miliar emas. Salah satu warga saat itu protes. Menurutnya ini merupakan hal yang sangat konyol dan seperti tindakan yang sedang mengejek warga. Para warga yang lain juga ikut menyuruh Bijir untuk menghentikan tindakannya. Jiwa juga semakin bingung apa yang sedang direncanakan oleh wakil konsul yang baru ini. Tapi melihat reaksi dari warga itu, Bijir malah menaikkan lagi nominal dari gold sebelumnya, yang mana individu yang dapat menarik tiang besi ini akan diberikan 10 miliar emas. Seluruh warga kota underdog jadi semakin bingung. Situasi macam apa ini? Apa konsul baru itu beneran serius dengan perkataannya? Sebenarnya warga kota juga berpikir untuk menerima tantangan itu, namun setelah melihat pedang yang dibawa oleh wakil konsul itu, menurut mereka siapapun yang mau menerima tantangan itu pasti akan dieksekusi olehnya. Jiwa yang panik mencoba mengingatkan Bijir bahwa nominal uang itu di kota ini sangatlah besar. Tapi melihat warga kota yang masih tidak bereaksi dengan nominal emas tersebut, Bijir berniat untuk menambahkan lagi nominalnya. Namun saat itu ada seseorang yang mau menerima tantangan Bijir, dan dia adalah gadis menjual bunga. Gadis itu bernama Judy. Dia pun diingatkan oleh seorang kakek, jika dia melangkah di saat seperti ini, maka dia akan ditusuk. Judy bilang bahwa ibunya sedang sakit saat ini, maka dari itu dia harus berbuat sesuatu untuk mengobati ibunya. Judy saat itu juga bilang jika dia dihabisi, dia meminta para warga untuk menjaga ibunya. Gadis polos itu langsung mendekati tiang besi yang berada di depan Bijir. Judy saat itu hanya berpikir jika hal ini benar, maka dia bisa mengobati ibunya. Dia juga berharap setidaknya dia mendapatkan uang yang jumlahnya seharga 1 keranjang bunga. Bijir pun langsung menyuruhnya untuk menarik tiang besi itu. Dengan penuh harapan, Judy pun menariknya, dan dengan mudah tiang besi itu dapat ditarik oleh seorang bocah. Melihat hal tersebut, para warga heran. Ternyata tiang itu dapat dicabut dengan mudah. Judy saat itu juga bingung, ternyata bisa ditarik dengan semudah ini. Perasaan senang campur takut yang dialami Judy sekarang. Apakah hal ini akan membuatnya akan dieksekusi? Dia langsung memejamkan matanya. Judy berpikir apa tindakannya ini adalah sebuah penghinaan pada para bangsawan karena telah serakah, dan juga jika dia dieksekusi, maka siapa yang akan menjaga ibunya? Namun saat itu Bijir memberikan imbalan sesuai yang dia janjikan sebelumnya, dan ternyata Judy salah mengira. Tindakannya saat itu membuatnya kini mendapatkan emas, dikarenakan 10 miliar emas itu terlalu berat bagi seorang anak dan juga tidak aman untuk membawanya. Saat itu Bijir meminta penjaga
untuk menjaga imbalan anak ini. Pitcher juga memuji keberanian judi tersebut, dan beginilah hukum yang harus tetap dijaga. Dan hal itu pun membuat semua orang yang ada di situ tidak bisa berkata-kata. Mereka juga tidak mengira hal itu bukanlah sebuah tipuan, dan anak penjual bunga yang malah berhasil mendapatkannya. Tujuan Pitcher melakukan hal tersebut sebagai contoh hukum kota underdog yang sedang dipegang Pitcher sekarang. Sederhananya, jika ada yang melanggar hukum akan mendapat ganjarannya, tetapi jika dipatuhi maka akan ada imbalannya. Konsep sederhana ini akhirnya mampu menggerakkan hati warga. Mereka juga terlihat senang dengan wakil konsul yang baru yang memegang omongannya apapun yang terjadi. Sekarang masyarakat telah berprinsip semenjak pengumuman hukum khusus Pitcher, tindakan ilegal pun berkurang secara nyata dan tingkat kriminalitas berkurang setengahnya. Jihua saat itu mengatakan dia tidak pernah menyangka akan melihat penampilan konvensional yang dilakukan oleh Pitcher, dan juga selama 20 tahun menjabat sebagai manajer, Jihua belum pernah tersentuh ini karena telah mendapatkan wakil konsul yang begitu baik dan jujur. Jihua saat itu berkata akan selalu mengikuti Pitcher seumur hidupnya. Sebelumnya, Pitcher juga memikirkan cara untuk menarik perhatian warga dan meninggalkan kesan yang kuat. Pitcher tidak menyalahkan warga yang meremehkan hukum dan tidak mempercayainya. Itu dikarenakan karena wakil konsul sebelumnya telah menyalahgunakan kekuasaannya. Sebenarnya semua ini sesuatu yang Camus Morgan lakukan di masa mendatang. Saat Camus menjadi kepala klan, tingkat kriminalitasnya nyaris mendekati 0%. Tentu saja karena dia memimpin perpolitikan dengan rasa takut, Camus tidak disukai oleh orang-orang. Dan saat ini menurut Pitcher masalahnya dimulai sekarang. Karena sudah kehilangan 10 miliar emas sebagai imbalan, dia akan mencari pemasukan. Pitcher pun saat itu menandai tempat yang berpotensi dijadikan persembunyian organisasi ilegal. Pitcher akan mengambil tindakan keras pada tempat-tempat itu dan menyita uang ilegal mereka. Jihua langsung terkejut karena Pitcher mengetahui letak tempat-tempat bisnis ilegal. Tentu saja dia tahu karena area-area ini adalah tempat yang pernah Pitcher datangi saat patroli, dan dia tindak tegas sebelum dia regresi. Jihua kagum pada Pitcher. Dia selalu menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Saat itu, salah seorang bawahan Jihua datang untuk menyampaikan permintaan wawancara yang datang dari komite kota Madhya. Itu artinya para bangsawan arogan di masyarakat daerah memohon untuk mengadakan pertemuan. Komite kota Madhya tersebut merupakan kelompok yang dibentuk oleh keluarga pribumi generasi kedua dan ketiga di wilayah klan Baskerville. Jihua bilang, dan pada kenyataannya itu hanyalah klub sosial saja. Tampaknya para tuan muda dari klub tersebut ingin menyampaikan sesuatu terkait hukum yang dibuat oleh Pitcher. Pitcher pun berkata ini sesuai dengan rencananya. Para lalat sudah mulai mencium aroma kotorannya. Kalau begitu, mari kita mulai memberantas hama yang telah mengunyah kota dengan sungguh-sungguh.